Ini adalah tokoh Quraisy. Dan di Mekah itu kan tidak ada raja. Setiap suku punya pimpinan dan setiap pimpinan suku itu dianggap raja. Jadi ada banyak, ada puluhan pimpinan suku di Mekah itu. Kalau satu masuk Islam, sukunya semua masuk Islam dan Uqbah ini pimpinan suku gitu. Lalu yang terjadi pada saat itu orang-orang Quraisy merasa sangat terganggu dan akhirnya mereka mendatangi Uqbah dan bertanya, "Wahai Uqbah, apakah sudah benar yang orang-orang katakan?" Termasuk yang datang kepadanya adalah seseorang yang bernama Ubay. Ubay ini adalah salah satu tokoh Quraisy juga, kepala suku yang lain, sahabat dekatnya Uqbah. Lalu dia berkata, "Sungguh aku akan mengharamkan wajahku berhadapan dengan wajahmu sampai engkau pergi kepada Muhammad." Waktu dia bilang, "Kau sudah masuk Islam?" Maka Uqbah mengatakan, "Tidak, ceritanya hanya begini." Gitu kan? Saya undang Muhammad sebagai sahabat saya makan, lalu dia bilang saya tidak mau makan kecuali dia syahadat. Dan kamu tahu sendiri bagaimana kita harus menghormati tamu, gitu kan? Lalu akhirnya si Ubay bilang, "Kalau begitu benar yang kau ucapin, saya akan haramkan wajahku menghadapi wajahmu. Saya tidak akan ketemu dengan kamu lagi sampai engkau mendatangi Muhammad dan meludahi wajahnya." Uqbah berusaha melunakkan Ubay, "Janganlah pakai cara itu gitu, pakai cara yang lain. Kenapa harus? Saya kan penting tidak Islam. Untuk apa kok harus seperti itu?" Akhirnya pemuka-pemuka Quraisy pun banyak yang datang, hampir mengucapkan kalimat yang sama seperti Ubay. Pokoknya kalau kau benar, maka kami mau kau hina Muhammad. Banyak kan mengatakan kamu datang dan meludahi wajahnya. Maka ia pun akhirnya pergi dan meludahi wajah Nabi SAW. Yang terjadi setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan urutan 25 ayat 27 sampai 29. Jadi dua ayat ini turun kepada kasusnya Uqbah bin Abi Mu'ain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Maksudnya sini adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia akan sedih, dia akan gigit jarinya pada hari kiamat karena menyesal. Seraya berkata, "Coba seandainya dulu aku selalu bersama Rasul aja ya. Dulu aku biarin aja syahadatku gitu. Kecelakaan besar bagiku. Kiranya aku dulu ya tidak mengikuti si fulan." Maksudnya teman akrabku si Ubay tadi. "Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku. Dan syaitan itu tidak mau menolong manusia." Ya, jadi ini ayat atau dua ayat yang turun, kurang lebih 3 ayat, 27 sampai 29 yang menceritakan tentang kisah ya Uqbah yang nanti meninggal dalam keadaan kafir dan kemudian dia akan menyesali hal tersebut pada hari kiamat. Ubay bin Khalaf menjadi lebih berani setelah kasus itu, lalu ia pun mendatangi Nabi SAW dengan membawa tulang bangkai unta yang sudah lama, lalu menghancurkannya, kemudian menaburkan debunya di muka Nabi SAW dan berkata, engkau yang telah mengatakan bahwasanya Allah akan menghidupkan tulang ini yang sudah hancur, ya, setelah jadi debu, jadi ada tulang unta dihancurin sama dia, kemudian dilempar di wajah Nabi SAW, hancuran debu itu, dan mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau yang telah berkata bahwasanya Allah mampu menghidupkan kembali tulang yang telah hancur seperti ini?" Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perhatikan di sini seperti awal materi kita saya bahasakan, sirah nabawiyah ini adalah satu-satunya ya ilmu yang akan menunjukkan kepada kita tentang sababun nuzul Al-Qur'an. Dan prosesi turunnya itu betul-betul dalam sirah teratur gitu. Pertama ayat ini di surah ini, ayat ini di surah ini. Walaupun dia acakan. Mungkin bisa dari surah ini, bisa dari surah itu. Kita bayangkan sekarang tadi dari surah sebelumnya itu turun di surah Yasin, sekarang tiba-tiba langsung ke surah yang ke-36 gitu kan, ayat 78 sampai 79. Yang kata Allah Subhanahu wa taala tentang kasus Ubay ini, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim." Dan ia si Ubay telah membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, "Siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur seperti ini?" Maka katakanlah kepadanya, "Hai Muhammad, tulang-tulang itu akan dihidupkan kembali
oleh Tuhan Allah yang telah menciptakannya pertama kali. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semuanya. Bukankah kita semua hanya dari sel telur sama sperma yang tidak ada nilainya, ya tidak dianggap cuma sebuah bakteri kecil, kemudian tiba-tiba menjadi manusia? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari telur yang cair tiba-tiba menjadi anak ayam dan anak burung, gitu kan? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari sebuah biji yang dilempar ke tanah kemudian menjadi sebuah pohon yang berbuah dan besar? Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada saat itu dakwah tetap gencar, walaupun orang-orang Quraisy melakukan perilaku-perilaku ini, maka orang-orang Quraisy makin khawatir dan membuat mereka sepakat untuk mengundang Nabi SAW dan menawarkan perkara agar penyembahan dibagi dua. Seseorang dari mereka berkata pada Nabi SAW, kami tawarkan kepadamu wahai Muhammad perkara yang belum pernah kami tawarkan sebelumnya dan hal ini sangat berat buat kami. Lalu Nabi SAW berkata, apakah itu? Ia berkata, engkau menyembah Tuhan kami sehari, kami menyembah Tuhanmu sehari. Kata Nabi SAW, tidak mungkin. Saya tidak mungkin sembah-sembah berhala ini makhluk seperti saya, seperti kalian semua. Untuk apa disembah? Saya tetap sembah Allah satu saja. Lalu mereka musyawarah lagi dan mereka sepakat untuk mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad, sembahlah Tuhan kami sepekan, kami sembah Tuhanmu sehari. Lebih banyak kamu pakai harinya, kan gitu. Lalu kata Nabi SAW, tidak mungkin. Mereka kembali lagi musyawarah lalu berkata lagi, wahai Muhammad, sembahlah Tuhan kami sehari saja dalam hidupmu, kami akan sembah Tuhanmu setahun. Kata Nabi SAW, tidak akan mungkin. Lalu yang terjadi apa? Pada mereka lah turun, yang jelas kita sudah tahu sama-sama surah Al-Kafirun. Yang Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah sembah Tuhan kalian dan kalian tidak perlu sembah Tuhan saya kalau nggak mau. Nggak usah dibagi-bagi gitu sehari sepekan, nggak bisa. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian juga tidak perlu sembah yang saya sembah. Wala ana abidum ma'abadtum. Saya juga tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Kalian punya keyakinan silakan jalani, saya punya keyakinan, selesai, sama-sama aja jalan, gitu kan? Karena sudah tidak bisa lagi ya dipeluruskan gitu. Makanya setelah itu langsung turun firman Allah SWT mengatakan juga mendukung perilaku Nabi SAW dalam surah Al-Qalam. Perhatikan ayat demi ayat turun dengan kasuistik kejadian. Gitu kan? Ini kejadian ini langsung turun firman Allah, ini tuntun Nabi SAW. Lalu turun setelahnya surah Al-Qalam, urutan 68 ayat 8 dan sampai ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, hai Muhammad, orang-orang kafir itu. Mereka menginginkan agar kamu lunak, mau sembah Tuhan mereka sehari, maka mereka pun akan bersifat lunak pada kalian, padamu. Maksudnya mereka pun akan mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga ulama mengatakan pelajaran besar sekali. Sangat keliru, perhatikan, sangat keliru kalau ada orang mengatakan, kita tidak usah bicara kasus besar masalah kufur begini. Kecil aja. Anda berteman dengan orang yang tidak pakai jilbab misalnya perempuan, lalu Anda mengatakan, nggak apa-apa deh, nanti saya sehari ikut dengan dia, sehari dia ikut sama saya ke pengajian. Jadi kalau dia kebar, Anda ikut juga, gitu kan? Atau dia berbuat salah ikut juga, atau dia gunjing ikut juga. Dan nanti sehari, besok ikut sama saya ke pengajian. Ini fatal salahnya. Kenapa? Karena iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi dengan kita pergi sehari itu iman kita akan drop. Dan untuk mengembalikan iman ke tangga yang pertama, itu luar biasa susahnya. Ya kan? Anda bisa rasakan kalau misalnya Anda beribadah seminggu saja, terus ibadah. Misalnya ada sebuah motivasi yang Anda dengarkan hadis Nabi, ayat Al-Quran, kisah orang soleh, apa saja kira-kira yang menyusun iman. Hingga seminggu Anda beribadah luar biasa. Pada saat hari ke-8, sudah lewat seminggu, Anda kembali lagi berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa na'udzubillah. Misalnya gunjing orang, apalagi sampai hal besar, berzinakah, berbohongkah, apa saja gitu kan. Maka iman Anda drop. Untuk kembali kepada level iman yang minggu lalu, Anda butuh sebuah pendongkrak yang lebih kuat dari pendongkrak awal. Enggak gampang itu, susah sekali. Makanya setan itu ingin merumburkan iman kita. Hati-hati. Ya.
Kita boleh menasihatin orang tapi tidak berbaur. Ada sekelompok orang lagi nonton sesuatu yang tidak baik atau sedang gunjing orang, lalu Anda mengatakan, "Tidak apa-apa deh saya duduk sama mereka. Nanti kalau selesai saya nasihatin." Salah. Karena detik-detik Anda duduk bersama mereka, nanti kalau Anda sudah nasihatin, Anda sudah pergi, mereka akan mengatakan, "Toh tadi juga duduk juga nonton. Tadi juga ikut." Gitu kan? Walaupun dinasihatin baik, tetap gitu. Jadi kalau yang benar adalah Anda datang nasihatin, tinggalkan kemungkaran itu. Itu insya Allah akan berbekas. Karena memang bukan kita yang memberikan hidayah. Tapi siapa? Allah Azza wa Jal. Kita cuma tugasnya menyampaikan. Kata Allah SWT kepada Nabi SAW, "Ma'alaika illa al-balag." Tugasmu hanya menyampaikan, hai Muhammad. Tidak ada sama sekali tujuannya kamu bisa memberikan hidayah orang. Dan pada saat pamannya Abu Talib meninggal, Nabi SAW sedih. Orang ini paman kandungnya membela dakwah. Lalu Allah turunkan ayat Al-Quran dengan tegas. "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Hai Muhammad, kau tidak mampu, tidak akan pernah bisa memberikan hidayah siapa yang kau inginkan. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang diinginkan. Allah lebih tahu orang ini pantas nggak terima hidayah, gitu kan? Seperti itu kurang lebih gambarannya. Lalu gangguan terus datang, ya, kepada Nabi SAW, juga dari tetangga beliau alaihissalam. Di antaranya paman beliau sendiri, paman yang paling dekat, ya, maksudnya dekat dengan beliau, Abu Lahab. Jadi kalau kita dengar Abu Lahab itu adalah paman Nabi SAW, ya, paman langsung, kakak daripada ayah beliau. Juga yang lainnya seperti Hakam bin Abi Adi, Uqbah bin Abi Mu'aid tadi itu, kemudian Uday bin Hamra As-Saqafi. Mereka semua sepakat setiap kali mereka memiliki sampah, juga kotoran dari sembelihan, mereka meletakkan di depan rumah Nabi SAW. Ini tetangga-tangga Nabi nih. Jadi kalau ada sampahnya, mereka sengaja datang ke depan pintu rumah Nabi terus ditumpahin. Ada kotoran-kotoran hewan, ya, jeruan-jeruannya, semua ditaruh di depan Nabi SAW. Perhatikan apa perilaku Nabi SAW. Setiap kali beliau SAW pulang, ya, mau masuk rumahnya, beliau membersihkan dengan tenang, sambil berkata dengan suara yang bisa terdengar oleh tetangganya. Beliau mengatakan, beginikah perlakuan kalian terhadap tetangga? Itu aja Nabi SAW jawab. Sehingga orang-orang kafir ini pada saat mau balas Nabi, mau dibalas dengan apa?